Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. Dunia yang kita kenal kini tengah mengalami salah satu periode paling penuh gejolak dalam beberapa dekade terakhir. Pada awal tahun 2026, peristiwa yang sebelumnya terlihat mustahil terjadi justru menjadi kenyataan. Dalam sebuah operasi militer besar, Amerika Serikat melakukan intervensi langsung di tanah Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Sebuah tindakan yang langsung mengguncang tatanan hubungan internasional. Pada 3 Januari 2026, pasukan militer Amerika Serikat melancarkan operasi di ibu kota Venezuela, Caracas. Pasukan tersebut berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Kemudian membawa mereka ke New York untuk menghadapi dakwaan narkotika dan terorisme yang diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini terjadi tanpa deklarasi perang atau mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam hitungan jam menjadi headline di seluruh penjuru dunia. Media lokal dan internasional menggambarkan operasi ini sebagai aksi yang cepat dan terkoordinasi yang membawa pasukan khusus Amerika Serikat turun ke Venezuela tanpa peringatan resmi kepada pemerintah setempat. Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa operasi ini merupakan kombinasi dari intelijen yang matang dan eksekusi militer yang presisi tinggi. Reaksi global datang dengan kecaman keras dari berbagai negara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kekhawatirannya terhadap legalitas tindakan tersebut dan menekankan bahwa setiap penggunaan kekuatan militer harus menghormati kedaulatan negara serta prinsip dasar Piagam PBB. Banyak negara menilai bahwa operasi ini membuka preseden bahaya di mana negara kuat bisa melakukan intervensi terhadap negara lain tanpa persetujuan internasional. Negara-negara lain turut menyuarakan protes. Korea Utara menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai contoh eksplisit dari sifat jahat Amerika yang melanggar kedaulatan negara lain dan menciptakan ketidakpastian besar dalam hubungan global. Sementara itu, negara-negara berkembang menghadapinya sebagai alarm yang menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar aman dari tekanan atau tindakan sepihak oleh kekuatan besar. Dalam beberapa jam setelah penangkapan, Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat yang dipenuhi dengan argumen tajam dari berbagai delegasi. Beberapa negara mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara yang lain meminta penyelidikan lebih lanjut untuk memahami dasar hukum dan justifikasi operasional yang dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat. Operasi di Venezuela juga berdampak besar pada dinamika politik dalam negara-negara itu. Dengan ditangkapnya Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden interim untuk menjaga kelangsungan pemerintah dan stabilitas administratif di tengah krisis yang mendalam ini. Di luar wilayah Amerika Latin, para analisis strategis mulai memperingatkan bahwa tindakan semacam ini dapat melemahkan tatanan global berbasis aturan. Mereka menunjukkan bahwa jika satu negara memutuskan bahwa operasi militer sepihak terhadap negara lain adalah sah, maka prinsip kedaulatan dapat terancam dan setiap negara bisa menjadi target intervensi suatu saat nanti. Tidak ada jeda yang lama setelah peristiwa di Caracas, dunia kemudian dihadapkan pada gelombang informasi berikutnya yang sama mengejutkannya. Pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai Greenland, wilayah Arktik yang secara historis bukan negara merdeka, melainkan wilayah otonom yang di bawah kerajaan Denmark, yang dinyatakan sebagai target strategis bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat. Greenland memiliki nilai strategis luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun sumber daya alam. Letaknya yang dekat dengan rute pertahanan udara Amerika Utara menjadikannya titik penting dalam peta keamanan global, khususnya di tengah ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina di kawasan Arktik. Dalam beberapa pernyataan resmi yang kemudian dilaporkan oleh media internasional, pejabat tinggi Amerika Serikat menyatakan bahwa diskusi mengenai kemudian akuisisi Greenland sedang berlangsung dan bahwa menggunakan militer selalu merupakan salah satu opsi untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan ini langsung memicu gelombang kecaman dari berbagai negara, terutama di Eropa. Pemerintah Denmark yang memiliki yurisdiksi atas Greenland secara tegas menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak akan dijual atau diambil alih oleh negara lain dalam kondisi apapun. Perdana Menteri Denmark memperingatkan bahwa ancaman penggunaan kekuatan terhadap wilayah sekutu NATO dapat mengakibatkan konsekuensi serius terhadap perdamaian dan stabilitas global. Reaksi dari Uni Eropa tidak kalah tajam.
Komisioner Uni Eropa untuk Pertahanan menyatakan bahwa sebuah tindakan militer terhadap Greenland oleh Amerika Serikat dapat menandai akhir dari NATO karena akan merusak dasar aliansi yang dibangun atas prinsip saling menghormati wilayah kedaulatan antar negara anggota. Pernyataan ini menjadi salah satu kritik paling keras terhadap retorika agresif yang datang dari Washington. Diskusi ini juga menciptakan polarisasi di dalam aliansi sendiri. NATO dibentuk pada 1949 sebagai fakta pertahanan kolektif di mana serangan terhadap suatu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Namun, ancaman untuk mengambil alih wilayah sekutu menunjukkan adanya ketegangan internal yang serius mengenai interpretasi dan implementasi prinsip kolektif tersebut. Di dalam negeri Amerika Serikat pun muncul perdebatan sengit. Anggota parlemen dari kedua pihak mulai mempertanyakan tindakan eksekutif untuk melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Terutama karena hal itu dapat menarik Amerika ke dalam konflik yang lebih luas. Beberapa senator bahkan mengusulkan langkah legislatif untuk membatasi kemampuan presiden dalam meluncurkan operasi militer semacam ini tanpa otoritas yang lebih luas. Berita mengenai operasi di Venezuela dan klaim terhadap Greenland kemudian menjadi bahan diskusi di seluruh forum internasional. Banyak pakar hukum internasional yang memperingatkan bahwa tindakan seperti ini memperlihatkan pergeseran mendasar dalam cara negara memandang kebijakan luar negeri mereka. Dari pendekatan diplomasi dan kerjasama menjadi pendekatan koersif dan dominasi geopolitik. Analisis geopolitik menunjukkan bahwa tindakan semacam itu dapat memicu perlombaan senjata baru dan memperkuat keinginan negara lain untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka sendiri. Dampaknya bisa dirasakan tidak hanya di Amerika Latin atau Arktik, tetapi juga di kawasan lain seperti Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika, dimanapun kekuatan besar juga memiliki kepentingan strategis yang bersinggungan. Kendati demikian, sangat penting untuk ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perang dunia secara resmi yang diumumkan. Istilah perang dunia III sering muncul di media sosial, forum internasional, dan opini publik global. Namun, para analisis terkemuka menekankan bahwa kita masih berada pada tahap belum pasti, masih penuh resiko. Para ahli hubungan internasional membaca semua peristiwa ini sebagai indikator risiko yang meningkat, bukan sebagai bukti pasti bahwa perang dunia akan segera terjadi. Mereka mengatakan bahwa perang besar dalam sejarah manusia tidak dimulai secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian eskalasi kecil yang tampak terpisah, namun akhirnya saling terkait satu sama lain secara fatal. Retorika agresif terhadap negara lain, intervensi militer tanpa mandat internasional, dan ancaman terhadap wilayah sekutu merupakan elemen-elemen yang secara tradisional dihubungkan dengan eskalasi konflik. Namun, analis keamanan global menekankan bahwa risiko dapat dikelola melalui diplomasi, tekanan internasional, dan respon kolektif dari komunitas global. Dalam satu sesi forum internasional, seorang diplomat senior berkata, "Kedaulatan bukan hanya sebuah konsep, itu adalah landasan perdamaian. Ketika prinsip itu dilanggar secara sistematik, tegangan merayap dan dunia hidup dalam ketidakpastian." Kutipan itu menjadi ringkasan yang tajam tentang bagaimana para pemimpin di seluruh dunia melihat situasi yang berkembang saat ini, bukan sekedar peristiwa tunggal, tetapi sebagai bagian dari perubahan besar dalam hubungan internasional. Selain itu, editorial dari beberapa surat kabar besar dunia menyebut situasi ini sebagai momen historis yang berbahaya. Mereka menekankan bahwa tindakan unilateral negara besar terhadap negara kecil atau sekutu tanpa persetujuan internasional dapat menciptakan ketidakstabilan berjangka panjang yang hampir tidak bisa dipulihkan hanya dengan perundingan diplomatik. Kekhawatiran ini juga mencakup konsekuensi ekonomi. Pasar global bereaksi terhadap ketidakpastian, harga komoditas bergejolak, dan investasi internasional menjadi lebih berhari-hari. Volatilitas politik berdampak pada sektor energi, perdagangan internasional, dan bahkan mata uang negara berkembang yang bergabung pada stabilitas global. Dalam beberapa wawancara dengan analis pertahanan, muncul pandangan bahwa dunia mungkin tengah memasuki era baru dari apa yang disebut beberapa ahli sebagai politik kekuatan 2.0, di mana negara-negara dengan kemampuan militer yang dominan mulai mendorong batasan untuk memaksakan kepentingan mereka.
terkadang mengabaikan mekanisme multilateral yang telah ada. Ada pula yang mengatakan bahwa tindakan ini dapat memicu reorientasi aliansi baru, di mana sekutu tradisional mungkin mencari kerjasama baru di luar struktur lama seperti NATO. Jika mereka merasa bahwa struktur tersebut tidak lagi menjamin keamanan atau kepentingan kolektif mereka. Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa dunia memiliki institusi dan mekanisme untuk meredam konflik. Perserikatan bangsa-bangsa, organisasi regional, dan diplomasi tingkat tinggi tetap menjadi jalan untuk menyelesaikan ketegangan dan membatasi eskalasi. Kekuatan besar mungkin memiliki senjata dan pasukan, tetapi mereka juga sadar bahwa perang skala global akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Seorang profesor hubungan internasional pernah berkata, perang bukan akhir dari interaksi manusia, tetapi kegagalan diplomasi, dan diplomasi gagal karena tidak ada pihak yang mau kompromi. Kutipan ini mencerminkan situasi yang kompleks saat ini. Bukan semata perang atau damai, tetapi pertaruhan antara kekuatan dan kompromi. Sementara itu, masyarakat sipil di berbagai negara ikut merasakan dampaknya. Demonstrasi anti perang muncul di kota-kota besar di Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Puluhan organisasi non-pemerintah menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan penarikan langkah-langkah yang berpotensi memicu konflik besar. Orang biasa ikut bertanya, apa yang terjadi jika konflik kecil menjadi besar? Apa artinya bagi generasi kita dan anak cucu kita? Pertanyaan ini mencerminkan kecemasan yang tidak hanya muncul di kalangan elit politik atau militer, tetapi juga di kalangan rakyat biasa yang hidupnya bisa berubah drastis akibat keputusan politik di tingkat tertinggi. Ada pula suara yang menyatakan bahwa peristiwa di Venezuela dan klaim terhadap Greenland adalah tanda bahwa tatanan global yang selama ini kita kenal tengah diuji, bahwa struktur diplomasi dan hukum internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II berada pada titik balik. Tetapi tidak semua berita membawa kekhawatiran. Beberapa negara dan pemimpin dunia kemudian menyerukan dialog dan penggunaan mekanisme diplomatik sebagai jalan keluar. Mereka menekankan bahwa konflik terbuka bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh siapapun. Yang ada hanya kehancuran bersama. Di tengah semua ini, masyarakat global dipaksa untuk merenung, apakah ketidakpastian ini akan membawa kita pada konflik yang lebih besar? Ataukah dunia akan belajar untuk memperkuat kerangka hukum internasional dan kerjasama? Jawabannya belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, peristiwa yang tengah berlangsung bukan sekedar berita harian, itu adalah momen dalam sejarah yang akan membentuk masa depan hubungan antar bangsa. Dan saat ini kita menutup narasi ini, kita diingatkan bahwa dunia mungkin saja berubah lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Bukan karena perang besar yang diumumkan, tetapi melalui serangkaian tindakan, keputusan, dan respons yang memaksa semua pihak untuk memilih antara kekuatan dan kompromi, antara dominasi dan kerjasama, pilihan yang menentukan nasib generasi yang akan datang.